Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau membahas ya salah satu pertanyaan dari teman-teman subscriber yang masuk ya. Mungkin agak sedikit lama ya saya jawabnya, tapi insya Allah saya akan jawab semuanya. Oke. Ya, pada video kali ini saya akan bahas tentang penentuan jenis kelamin pada burung merpati ya. Mungkin teman-teman juga pernah atau sempat ngalamin ya, burung merpatinya itu sering keluar kembar ya, baik itu kembar jantan ataupun kembar betina. Nah, apa sih yang mempengaruhi itu, apa sebabnya, dan bisa nggak sih diakalin biar ngeluarinya itu jantan betina gitu. Oke. Atau mungkin diatur biar jantan-jantan atau diatur biar betina-betina gitu ya. Terserah, nanti teman-teman bisa ngakalin masing-masing. Ya, penentuan kelamin ini ditentukan oleh indukan betina ya. Kenapa demikian? Karena indukan betina ini menghasilkan sel telur dengan dua kromosom yang berbeda. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pada manusia ya, penentuan jenis kelamin ini kan berdasarkan kromosom seks ya. Kalau di manusia itu kromosom X dan kromosom Y. Kalau misalkan kromosomnya XX itu akan keluar perempuan, tapi kalau kromosomnya XY itu akan keluar laki-laki. Nah, pada merpati itu terdapat juga dua kromosom seks ya. Yang pertama itu kromosom Z dan kromosom Y. Cuman kebalik teman-teman, kalau kromosom Z-nya double ya, ZZ itu keluarnya jantan, tapi kalau keluarnya kromosom ZW itu adalah keluar betina. Nah, dari betina ini, dari telurnya ini nanti akan menghasilkan dua telur ya. Biasanya salah satu kromosom Z, salah satu kromosom W. Nanti si jantan masuk ya kromosom Z2. Jadi ZZ, ZW. Seperti itu teman-teman. Paham kan ya? Kurang lebih seperti inilah teman-teman ya. Bagan dari penentuan kelamin. Ini penelitian ilmiah teman-teman, dan memang sudah ada jurnalnya, sudah ada penelitiannya oleh beberapa orang di Universitas Utah ya, di Amerika kalau nggak salah. Ini sudah diteliti secara ilmiah lah ya, jadi keakuratannya sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi yang mempengaruhi jenis kelamin itu adalah di betinanya. Lalu kenapa bang burung saya selalu kembar ya keluarnya, jantan-jantan atau betina-betina anakannya gitu ya? Ya, sependek pengalaman saya teman-teman, itu ada beberapa faktor ya toh. Yang pertama itu faktor genetik ya, yang kedua itu faktor lingkungan. Ada yang secara genetiknya itu permanen ya, jadi hanya punya satu, dia hanya bisa mengeluarkan satu kromosom. Ada yang genetiknya itu bersifat kecenderungan, jadi dia hanya cenderung mengeluarkan jantan lebih banyak gitu ya. Jadi tapi bisa keluar betina, tapi hanya mungkin dari 10 teloran dia hanya keluar 2 betina gitu. Misal ya seperti itu. Ada yang genetiknya full, hanya bisa ngeluarkan kembar, ada yang genetiknya semi ya. Jadi kadang-kadang kembar, kadang-kadang normal gitu. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan teman-teman. Lingkungan ini meliputi makanan ya, iklim, suhu, perawatan dan lain sebagainya. Nah, dari lingkungan ini bisa mempengaruhi keluarnya salah satu kromosom teman-teman. Misalnya ya, kalau yang saya perhatikan di kandang saya, itu kalau musim panas ya, ada beberapa indukan yang keluar jantannya kembar ya. Jadi banyak indukan yang keluar jantannya itu lebih banyak. Tapi kalau lagi musim hujan atau lagi musim dingin ya, itu keluarnya itu cenderung banyaknya betina gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan ke beberapa peternak ya yang sudah lama beternak. Mungkin sebagian mengalami seperti itu teman-teman. Atau ada juga yang memberikan kacang kedelai atau kacang hijau terlalu banyak ya. Itu kemungkinan keluar betinanya itu lebih sering ya, kembar betinanya lebih sering dibandingkan kalau kita mix biji-bijian gitu. Lalu caranya gimana bang? Lalu caranya gimana bang? Biar enggak selalu kembar jantan atau enggak selalu kembar betina. Ya itu tadi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya indukannya cenderung keluar betina ya, sesering mungkin itu dijemur burungnya ya, biar dia merangsang kromosom jantannya itu bisa keluar. Kalau mungkin cenderung keluarnya jantan, teman-teman jangan dijemur ya, dan juga jangan dikasih makan makanan atau jamu-jamuan yang bersifatnya meningkatkan birahi ya. Tapi teman-teman kasih kacang kedelai yang disangrai ya, sama kacang hijau. Kalau kacang hijau nggak usah disangrai, langsung gitu ya. Banyakin kacang hijau dan kacang kedelai. Itu bisa meningkatkan meningkatkan persentase keluarnya kromosom betina lebih banyak gitu.
Tapi ini nggak 100% berhasil teman-teman, hanya usaha yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan keluarnya kromosom tersebut ya. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.